Bilal bin Rabah adalah muazin Nabi Muhammad dan orang yang pertama kali mengumandangkan azan di dunia. Sahabat Bilal dulunya hanyalah seorang budak hitam yang hidupnya sangat sengsara di awal-awal beliau masuk Islam. Sahabat Bilal adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah, yang saat ini masuk wilayah negara Ethiopia di Afrika. Para perawi hadis menggambarkan sosok Bilal sebagai laki-laki yang hitam, kurus, tinggi, berambut lebat, dan bercambang tipis. Sahabat Bilal merupakan budak milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah Makkah. Saat menjadi budak, sahabat Bilal kerap mendengar cerita tentang Nabi Muhammad yang banyak dibicarakan penduduk Mekah karena mulai menyiarkan agama Islam. Di tengah banyaknya perdebatan mengenai Rasulullah saat itu, Bilal dengan yakin pergi menemui Rasulullah dan menyatakan ingin memeluk Islam. Sahabat Bilal pun mengucap 2 kalimat syahadat sebagai pertanda masuk Islam. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Dia beriman kepada Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kabar keislaman sahabat Bilal lantas tersebar ke seluruh negeri dan sampai ke telinga tuannya yaitu Umayyah. Kabar ini lantas membuat sang tuan murka dan marah besar. Bilal lalu disiksa dengan besi dan disiksa di atas bara api agar mau keluar dari Islam. Kaum kafir Quraisy juga ikut menyiksa Bilal. Siksaan untuk sahabat Bilal bin Rabah saat itu sangat kejam. Dia bahkan diikat dan diarak mengelilingi jalanan Mekah. Siksaan hanya akan dihentikan jika Bilal keluar dari agama Islam dengan menyebut nama berhala Lata dan Uzza. Alih-alih mengikuti perkataan tuannya, Bilal justru bersenandung. "Ahad, Ahad," teriak Bilal dengan merdu. Ahad yang dimaksud Bilal adalah Tuhan yang Esa atau Tuhan yang satu. Berhari-hari Bilal disiksa, berkali-kali pula dia tetap teguh berteriak Ahad. Kabar Bilal bin Rabah yang disiksa, sampai ke telinga sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar pun lalu memerdekakan Bilal. Khulafaur Rasyidin pertama itu pun membeli Bilal. Kemerdekaan Bilal yang lepas dari budak lalu disambut bahagia kaum muslimin. Sahabat Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu sholat, namun beliau belum juga menemukannya. Pada masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Namun, ketika waktu sholat telah datang, tidak ada seorang pun yang memberitahukannya. Mereka langsung sholat saja tanpa ada penanda sebelumnya, seolah seperti tahu sama tahu. Namun, seiring dengan berkembangnya Islam, banyak sahabat yang tinggalnya jauh dari masjid. Sebagian lainnya memiliki kesibukan yang bertambah hingga membuatnya tidak bisa menunggu waktu sholat di masjid. Atas hal itu, beberapa sahabat usul kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat. Sehingga, mereka yang jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan bisa tetap menjalankan sholat tepat. Para sahabat Nabi memiliki usulan yang beragam sebagai tanda masuknya waktu sholat. Ada yang mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani, dan ada pula yang menyarankan menggunakan trompet seperti orang Yahudi. Dan, ada juga yang merekomendasikan untuk menyalakan api di tempat tinggi sehingga umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid bisa melihatnya. Namun, semua usulan tersebut ditolak Nabi Muhammad. Hingga pada suatu hari, sahabat Abdullah bin Zaid pernah bermimpi didatangi seorang sosok berjubah hijau. Orang itu lalu menyarankan kepada Abdullah agar mengucapkan serangkaian kalimat azan sebagai penanda waktu sholat. Setelah peristiwa itu, sahabat Abdullah lantas mengusulkan kepada Nabi agar memakai kalimat azan sebagai penanda waktu sholat. Walhasil, Nabi lantas menyetujui usulan itu. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Hingga pada suatu hari, Rasulullah mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum sholat wajib. Nabi Muhammad teringat dengan sosok Bilal yang setiap hari meneriakkan Ahad dengan merdu. Bilal pun ditunjuk untuk mengumandangkan azan pertama kalinya di dunia. Dan ternyata benar, suara merdu Bilal akhirnya berhasil membuat umat Islam bergetar. Selain itu, sahabat Bilal jugalah yang mengumandangkan azan pertama saat menaklukkan kota Makkah. Meski mendapat tugas mulia, sahabat Bilal tak pernah tinggi hati. Tak hanya mengumandangkan azan, sahabat Bilal juga berhasil mengobarkan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam Perang Badar. Suara azan sahabat Bilal sangat merdu sekali dan mampu menggugah hati pendengarnya agar bergegas sholat. Bahkan suaranya juga bisa bikin umat Islam menangis saat teringat masa-masa indah ketika hidup bersama Nabi Muhammad SAW.